Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Majelis Cahaya Hati, al-asatidatul kiram, guru-guru, anak-anakku sayang, generasi Rabbani yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama mubalik yang melalang buana seluruh dunia, keliling beliau berdakwah. Dan beliau pun senang sekali berdakwah melalui tulisan, tidak hanya lisan. Dan beliau seringkali menasihati arifin. Bersama Ustadz Abdurrahman Lubis, insya Allah setelah Taujih Rabbani yang akan dibacakan oleh guru para penghafal Al-Quran. Bukan saja beliau hafal, tapi guru para penghafal Al-Quran. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Binaul Ummah di Depok, Ustadz Muslim Pahit. Kita membaca surah apa, Ustadz? As-Saff ayat 9. Silakan, ayat 9. Simak, dengar baik-baik, insya Allah kita akan mendapat rahmat Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Sekarang saatnya kita mendengar nasihat dari seorang mubalik yang terus mengingatkan kita betapa indahnya, bahagianya hidup dalam kenikmatan ibadah, sholat malam berjamaah di masjid, dan masuk dalam hikmatul dakwah. Dan ini di antara karya beliau. Dan Arifin juga ada sempat menulis hanya endorsement dari karya beliau, karena luar biasa. Kiamat dekat, selamat datang Al-Mahdi. Kiat menghafal Al-Quran. Beliau juga seorang hafidz. Tablik genggam umat 5 benua. Globalisasi dakwah nubuah, pentingnya iman dan amal saleh. 15 penyebab bencana. Sorotan Al-Quran dan Sunnah terhadap Islam. Mahabbah, ini mahabbah, mencintai Allah dan Rasulnya. Nafas bilang Allahu Akbar. Nasihati kami, Ustadz Abdurrahman Lubis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah hadirin, kita tidak usah perkenalkan lagi yang sudah terkenal. Dan yang ada yang maha terkenal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita nafikan diri kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini jahil. Tapi Allah yang maha kuasa, yang maha terkenal, yang maha masyhur. Sehingga apabila kita mengenal Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan tadi telah dibacakan ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Di ayat lain, wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul untuk mewujudkan, untuk menampakkan, untuk menzahirkan dinullah. Jadi hadirnya ke sini Ustaz Arifin Ilham tidak ada lain untuk mewujudkan dinullah. Hadirnya santri-santri di sini tidak ada lain untuk mewujudkan dinullah. Hadirnya dai-dainya Allah ke lorong-lorong, ke pasar-pasar, ke toko-toko, ke diskotik-diskotik, mana-mana tempat. Di dalam negeri, di lumpur, di luar negeri, tempat-tempat banyak. Untuk mewujudkan dinullah, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Itu maksud. Selain itu tidak ada. Walaupun hati kita hancur, walaupun kaki kita patah, walaupun tangan kita patah, walaupun mata kita hilang, walaupun rumah kita terbakar, walaupun nama baik kita hancur, asal dinullah terwujud di muka bumi. Alhamdulillah, berkat kuasa Allah, berkat rahmat Allah, ya. Allah telah membuktikan kasih sayangnya kepada kita. Rahmat Allah begitu luas. Innallaha wasi'ul maghfirah. Makanya kita doa. Nah, kita doa. Apa doanya? Allahumma hdi wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ayo kita ulang. Allahumma hdi wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Nah, ini doa untuk mewujudkan dinullah di muka bumi. Dan Nabi telah berdoa ketika sahabat-sahabat telah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan saya alhamdulillah kemarin pulang dari Turki, Ustaz. Berkat dari sana itu, di sana ternyata ada 300 makam sahabat di Turki. Dan di Istanbul, di ibu kotanya itu ada 36 makam sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi. Dan saya baru mengunjungi 5 makam. Salah satunya adalah Abu Ayyub Al-Ansari, yang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, di rumah beliaulah Rasulullah SAW menginap. Dan ada di buku ini. Judulnya Setetes Air Mata untuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Ustaz Arifin Ilham telah menorehkan, ya, kalau saya anggap itu tinta emas bagi saya, ya, karena beliau ini sekarang pemersatu umat, tidak gonjang-ganjing. Orang Islam harus bersatu, gak boleh pecah. Sebab doa Nabi ada 3, 2 sudah dikabulkan Allah, 1 masih ditunda. Apa doa Nabi? Ya Allah, jangan sampai umatku mati kelaparan. Insya Allah tidak ada umat Nabi yang mati kelaparan. Yang takut lapar banyak, takut nggak kedumanan banyak. Coba kalau sekarang diumumkan sama Ustadz sembako murah, ngantri itu. Coba kalau dibilang
pahala sholat berjamaah 27, nggak ada yang datang. Nah, doa yang kedua daripada Rasulullah SAW, ya Allah, janganlah umatku dikalahkan dalam perang. Tidak ada umat Nabi kalah dalam perang, kecuali perangnya nggak ikut sunnah. Buktinya Badar 313 melawan 1050 menang, nggak pakai apa-apa. Senjata nggak punya, kuda cuma 2, nggak ada pengalaman. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkan kekuatan kamu semampu kamu. Kekuatan yang sesungguhnya, the power adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa ketiga Nabi, ya Allah, janganlah umatku ini terpecah belah. Nah, ini belum dijawab. Karena untuk menyatukan umat tidak cukup hanya dengan doa. Bagaimana untuk menyatukan umat? Semua kita harus bermujahadah. Ikut jejak ulama-ulama terdahulu. Kita ini hidup di dalam agama ini seperti bersolat berjamaah. Imamnya adalah Rasulullah, saf pertamanya adalah para sahabat, saf keduanya adalah para tabi'in, saf ketiganya adalah para tabi'ut tabi'in, saf keempatnya adalah para ulama-ulama salafus saleh, saf kelimanya adalah ulama-ulama khalafus saleh, saf keenamnya adalah ulama-ulama mutaqaddimin, saf ketujuhnya adalah ulama-ulama mutaakhirin, dan saf kedelapannya adalah kita. Kita ini saf paling belakang, saf buntut. Iya, tapi walaupun saf buntut, sholatnya nggak boleh salah, harus sama dengan sholat makanya ikuti orang yang paling depan kita. Santri ini yang paling depannya siapa? Ustadz Muhammad Arifin ikut. Gurunya Ustadz Arifin ada lagi ikut sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita sombong, nggak mau ikut yang ini, mau langsung ke atas. Nah ini sekarang. Makanya umat ini akan terpecah belah. Gimana agar kami ini merasakan istiqomah dan lezat dalam istiqomah? Ya, sebenarnya apa bedanya sih makan ayam goreng sama sholat? Kenapa ada satu orang sahabat pengantin baru sampai 3 hari itu gunung belum meledak, sampai ibunya bilang, wah bagaimana Neng, udah belum juga. Nah, habis abang sholat melulu sih, karena kan kalau mau apa-apa sholat hajat dulu 2 rakaat. Mau malam pertama sholat hajat lagi, sholat kapan jadinya? Akhirnya ibu lapor kepada Rasulullah. Rasulullah panggil ini pengantin baru. Bagaimana kamu? Udah belum? Ya saya kan sesuai dengan anjuran Rasulullah. Apa-apa itu sholat hajat dulu. Rupanya sholat hajat ini lebih nikmat daripada malam pengantin. Nah kalau ibadah ini sudah terasa nikmat, maka apa yang paling kita anggap nikmat? Ayam goreng itu kecil, yang lain-lain itu kecil. Bahkan bidadari dunia pun jadi kecil. Kenapa nanti ada bidadari yang paling? Nah, kalau kayak Ustadz Arifin ini, di sini dapat 2, di sana dapat 2,5 juta. Masya Allah, itu pun masih sementara 2. Nah, itu pun macam Masya Allah. Itu baru masuk di pintu gerbangnya aja dikira itu yang benar. Kamu Aina Mardiah? Oh bukan, Aina Mardiah di sana. Masuk lagi, kamu Aina Mardiah? Bukan, di sana lagi. Dan saya cuma kacungnya aja. Jadi mau masuk ke pintu Aina Mardiah itu berlapis-lapis. Jadi kenikmatan dunia ini tidak ada apa-apanya. Kenapa kita harus mengejar, bercapek-capek, bersusah payah? Satu anak hafiz Quran. Wa kafa billahi syahidan, sudah cukup. Siapa orang tua yang mengusahakan anaknya 1 orang saja hafiz Quran, maka dia berarti sedang memprotek dirinya 10 orang ahli surga. Nah, makanya jangan dianggap kecil ini hafiz Quran. Sekarang saya lihat ini 100 orang. Tahun depan 1000 orang insya Allah. Tahun depannya 2000 orang. Saya membawa 1 orang hafiz Quran. Ini dari Temboro kemarin. Sekarang sudah ada yang menghafal 10.000 hadis. Ada sekian orang yang hafal 9.000 hadis. Ada sekian orang yang hafal 5.000 hadis. Berikut sanad-sanadnya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ghazalinya akhir abad ini sudah Allah tumbuhkan lagi. Kenapa? Karena orang tuanya bermujahadah.
Kalau kita tanya latar belakangnya, bapakmu apa? Bapak saya itu tukang becak. Bapak saya itu tukang ojek. Bapak saya petani. Jangan rendah diri dengan apa siapa latar belakang kita. Tapi lihatlah qudratullah, lihat kuasa Allah. Islam ini akan bangkit bukan dari fenomena-fenomena. Tapi Islam ini akan bangkit dari setiap orang yang baru bermujahadah untuk agama. Insya Allah. Saya sudah pergi lebih kurang ada 20 negara, Ustaz. Bukan menyombongkan diri. Tapi itu mujahadah. Thailand itu 10% orang Islam. Bapak pergi ke Satun. Ada 3 provinsi yang mayoritas Muslim. Patani, Naratiwat, sama Satun. Itu di Satun itu ada satu pulau kecil. Cuman 213 penduduknya. Sholat berjamaahnya 213 orang. 100%. 100%. Kalau Bapak pergi ke Sri Lanka, ke Kolombo, itu hanya 9% orang Islam. Tapi sholat berjamaahnya seperti di Mekah, Madinah. Kalau sudah azan dikumandangkan, semua toko kayak di remote control tutup semua. Nah, ini kita akan wujudkan seperti itu. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Mau dengar aja ya kita. Ini baru percikan dari sekian banyak hikmah yang beliau rasakan, yang beliau ingin sampaikan pada kita, bahwa kenikmatan sebenarnya adalah hidup dalam agama Allah. Kalau sudah merasakan kenikmatan dalam agama Allah, nggak ada lagi yang nikmat. Kenikmatan yang tidak pernah bisa bertemu adalah kenikmatan mendekat kepada Allah dengan kenikmatan pada dunia. Kalau orang sudah nikmat taat, dia nggak akan nikmat maksiat. Kalau sudah nikmat sholat, yang lain sudah nggak nikmat. Ju'ilat qurratu aini bis shalah. Tidak ada suasana yang paling membuat orang beriman itu senang, bahagia kecuali dalam salat. Beliau menikmati dakwah karena memang nikmat, jauh nikmat. Hujan turun tetap ikhwah berjamaah karena nikmat. Enak tidur kita tinggalkan karena tahajud lebih nikmat daripada tidur. Lihat para mujahidin. Mereka memberikan nyawanya, hartanya, tinggalkan keluarga. Karena memang nikmat menjadi syuhada itu. Lihat para tamu Allah berberduyun-duyun menunaikan ibadah haji dari seluruh dunia. Karena memang ibadah haji itu nikmat. Sayang terbatas waktu. Ikhwah, Arifin ingatkan terus. Ini dari air azikra. Amal jariah dari anak-anak kita. Pembangunan pesantren masjid azikra. Silahkan ikhwah datang langsung ke desa Cibadung. Gunung Sindur. Lihat sekarang sudah masuk lantai utama. Dan lagi dilelang yang ingin beramal jariah. Per meternya 1.800.000. Kalau tidak, 1 sak semen, Rp72.000. Kalau tidak kurang dari itu. Kalau tidak, doakan kami agar menjadi hamba-hamba Allah yang amanah dalam melaksanakan amanah Allah pembangunan masjid pesantren untuk para penghafal Quran generasi Rabbani. Hubungi Ahya Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Berkahi ya Allah yang beramal jariah. Jazakumullah Ustaz Abdurrahman Lubis. Jazakumullah Ustaz Muslim Farid Al-Hafidh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.